Hari ini ramai diperbincangkan terkait mengenai laporan adanya saldo masuk hasil cek saldo bansos di salah satu bank penyalur. Nah, saldo yang tertera dari hasil cek saldo bansos tersebut, apakah memang benar-benar bantuan sosial atau bukan? Dan apakah bansos yang dimaksud ini merupakan bansos yang paling ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat, yakni bansos PKH atau BPNT atau bukan ya? Nah, kira-kira kalau memang PKH dan BPNT itu untuk tahap berapa? Karena ini tertera cairnya di hari ini tanggal 12 Mei tahun 2025. Nah, sedangkan info sebelumnya, Kemensos ini memberikan keterangan bahwasanya rencana akan dimulainya penyaluran itu di minggu ketiga bulan Mei tahun 2025. Nah, minggu ketiga ini kira-kira tanggal berapa sampai tanggal berapa akan kita bahas, dan juga terkait mengenai bantuan sosial yang lainnya dan juga untuk data tunggal sosial ekonomi nasional. Bagaimana info selengkapnya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, di hari ini tanggal 12 Mei tahun 2025, walaupun hari libur ya, hari libur, tanggal merah, dan juga besok masih cuti bersama ya, masih tanggal merah. Nah, ini tapi informasi bantuan sosial akan tetap saya sampaikan, karena biasanya pencairan bantuan sosial itu nggak mengenal hari libur, nggak mengenal tanggal merah, kecuali mungkin hari lebaran ya. Nah, mungkin para sobat YouTube semua banyak yang berharap bansos PKH dan BPNT tahap 2 itu banyak yang berharap segera cair ya. Nah, hari ini ada yang melaporkan dan ini ramai diperbincangkan ya, terkait mengenai hasil cek saldo bansos ya. Jadi keterangannya itu hasil cek saldo bansos, dan di situ ada saldo yang ditarik atau masuk ya di salah satu bank penyalur. Kira-kira bank penyalur apa dan apakah itu benar saldo bansos atau bukan? Kira-kira itu apakah PKH tahap BPNT tahap 2 atau bukan, nanti akan kita bahas ya, karena yang paling ditunggu itu adalah bansos PKH dan BPNT tahap 2 ya oleh para KPM. Karena sebelumnya kan diinformasikan rencananya akan mulai disalurkan di minggu ketiga. Nah, ini kira-kira tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nanti juga akan kita update hasil update di SIG-NG, apakah sudah muncul tanda-tanda periodenya. Nah, jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, kita sudah hampir di pertengahan bulan Mei ya. Ya, bisa dibilang ini sudah masuk di pertengahan ya, hampir ya. Karena ini sudah tanggal 12, besok 13, 14, 15 ya, kurang beberapa hari lagi. Nah, apakah sudah ada kabar terkait mengenai tanda-tanda pencairan bantuan sosial yang paling dinanti-nanti, yakni PKH dan BPNT tahap 2? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Nah, sobat YouTube, bahwasanya PKH dan BPNT tahap 2 ini untuk pencairannya itu mengacu dari data DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi bukan lagi dari DTKS. Nah, saat ini sedang dilakukan pengolahan ya, pemutakhiran data SEN tersebut. Nah, data DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini diambil dari DTKS, kemudian Reksosek, dan P3KE. Jadi dari 3 data.
Nah, dari ketiga data tersebut ya, kalau DTKS kan ini isinya penerima bantuan PKH, BPNT, PBI. Kalau P3K itu isinya adalah para penerima bantuan beras 10 kg yang tahun lalu ya. Nah, ini mereka akan dimutakhirkan kembali ya di dalam data DTSEN. Nah, yang memutakhirkan ini nanti yang berwenang adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi akan di-ranking kembali tingkat kemiskinannya. Mulai dari tingkat kemiskinan paling rendah, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, hingga seterusnya. Dan nanti yang akan diprioritaskan masih layak dapat bansos atau tidak, nah itu tergantung dari desilnya. Jadi yang masih layak itu yang prioritas ya paling miskin ya. Yang pertama dari desil 1 atau desil 2. Nah, dan juga nanti kalau desil 3 mungkin bisa saja dapat asalkan kuotanya itu terpenuhi. Karena kan bantuan sosial itu kan sudah dianggarkan oleh pemerintah ya. Misal PKH itu penerimanya 10 juta. Nah, misalkan desil 1 plus desil 2 itu penerima PKH masih ada 8 juta, berarti kan kuotanya kurang 2 juta. Dan ini diambil kemungkinan dari desil 3-nya. Jadi itu, dan itu nanti ya wewenang dari pusat ya. Nah, untuk pemutakhiran DTKS itu sudah dilakukan sejak puasa yang lalu ya. Mulai Maret ya, kemudian bulan April. Nah, itu untuk pemutakhiran yang dijadikan acuan data untuk penyaluran tahap 2. Jadi mulai Maret, April kemarin para pendamping PKH kan melakukan ground checking ya atau survei ke rumah KPM atau juga yang bukan KPM. Jadi disurvei satu persatu ya. Banyak pertanyaan, di foto rumah ya, semua aset, semua harta yang dimiliki, pekerjaan, riwayat pendidikan, semuanya itu ditanyain. Nah, para pendamping sebagai petugas itu hanya memilih ya sesuai jawaban dari keluarga tersebut. Nah, nanti setelah itu akan di-ranking, dinilai langsung oleh BPS di pusat. Jadi langsung secara online itu ya. Jadi laporannya langsung ke pusat ya. Nah, nanti dijadikan acuan data apakah keluarga tersebut misalkan sebelumnya dapat bantuan, apakah masih layak dapat atau tidak. Dan juga mungkin ada yang belum dapat bantuan, nah apakah layak dibantu atau tidak. Nah, itu nanti di tahap 2 ini. Jadi siap-siap saja, mungkin yang sebelumnya sudah pernah dapat bansos ya bertahun-tahun, nah itu siapa tahu di tahap 2 ini sudah nggak layak lagi setelah pemutakhiran di DTSEN kemarin. Nah, jadi nggak usah marah-marah ya, nggak usah marah-marah. Jadi kalau memang tidak layak dapat, ya berarti ya nggak, bantuannya sudah di stop ya. Dan itu kan merupakan hak orang lain. Jadi nanti yang dapat ya yang memang yang berhak, yang memang layak untuk dikasih bantuan, yang mungkin masuk desil 1 atau desil 2, tingkat kemiskinan paling rendah di daerah tersebut. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi memang di SIKNG ya, ini kan biasanya kita mengupdate-nya apakah sudah ada updatean terbaru atau tidak untuk tahap 2. Tahap 2 ini kan periodenya untuk April, Mei, Juni 2025. Nah, jadi di SIKNG itu memang keterangannya saat ini masih proses ya pengalihan dari DTKS ke DTSEN untuk penyaluran triwulan kedua, seperti itu di keterangan SIKNG. Dan untuk di SIKNG periode April hingga Juni 2025 ini di hasil apa ya, kayak final closing, kemudian penentuan KPM itu masih belum muncul April Juni ya. Jadi yang muncul itu masih Januari Maret 2025. Nah, mungkin ada yang sudah membaca atau melihat di grup media sosial seperti Facebook, itu ada yang mengedit ya, ada yang mengedit di kolom cek bansos, itu ada yang mengedit April Juni 2025. Nah, itu hoax ya. Jadi jangan percaya. Jadi kalau dicek bansos itu, kalau dicek saat ini itu keterangannya semuanya di kolomnya itu masih Januari Maret 2025 bagi yang masih layak dapat bantuan di tahap 1 kemarin.
Nah, kalau juga ada yang sudah melihat berita di media sosial, di grup Facebook juga, hari ini itu ada struk penarikan atau mungkin saldo masuk dengan keterangannya cek saldo bansos. Itu ada saldo 350.000 di Bank Penyalur BSI, Bank Syariah Indonesia, berarti wilayah Aceh ya. Nah, kalau kita melihat pada skema bantuan PKH mulai tahun kemarin dan tahun ini, itu sama ya. Untuk skema bantuannya, untuk anak SD dapatnya 225, SMP 375, kemudian SMA 500.000, lansia dan disabilitas berat itu 600.000, kemudian anak usia dini 0-6 tahun dan untuk ibu hamil itu dapatnya 750.000 per triwulan. Nah, berarti kalau saldo 350 itu kayaknya bukan PKH dan juga bukan BPNT. Kalau BPNT kan 600.000. Ya, tapi di situ kenapa kok keterangan cek saldo bansos? Nah, bisa saja itu komponen SMP, akan tetapi yang jelas itu bukan tahap 2. Jadi sekali lagi, itu bukan saldo PKH tahap 2. Sampai detik ini di SIKNJ belum ada keterangan periode April hingga Juni atau tahap 2 2025 ini. Jadi, kalau ada yang memberitakan atau melaporkan adanya saldo transaksi, misal di kartu KKS, mungkin ya, di salah satu bank penyalur, kemungkinan itu masih tahap 1 yang baru mencairkan atau validasi mungkin ya. Jadi kalau tahap 2 fix ya, belum ada yang cair. Jadi jangan dicek dulu ya. Lebih baik sambil menunggu ya, sambil menunggu pencairan tahap 2 kalau memang Anda masih layak. Nah, silahkan datang apabila memang kalau KPM PKH itu sudah dijadwalkan untuk pertemuan kelompok atau FDS atau P2K2, silahkan datang ya untuk memenuhi kewajibannya. Dan jangan lupa bagi yang punya balita, ibu hamil itu wajib memeriksakan ya ke posyandu atau kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang punya anak sekolah tetap ya, anaknya wajib sekolah, harus harus rajin ke sekolahnya ya, belajar yang rajin. Dan juga bagi lansia atau disabilitas juga harus tetap rajin memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat. Misalkan ada posyandu lansia ya, seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Itu merupakan kewajiban untuk PKH-nya ya. Kalau sudah dikasih hak ya berupa uang bantuan, kewajiban jangan lupa dijalankan juga ya. Nah, itu tadi ya informasinya. Jadi harap bersabar ya, semoga saja minggu ketiga nanti memang benar-benar ada kabar baiknya ya. Kalau minggu ketiga itu antara tanggal 19 sampai 25. Tapi itu kan masih rencana dimulai ya, rencana dimulai. Bisa saja lebih lambat ya, bisa saja di minggu keempat ya. Karena hingga sampai detik ini belum ada updating di SIKNJ untuk periode tahap 2 April hingga Juni 2025. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.